Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Oke, Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ini Ibu ada lagu. Lagunya seperti ini. Nanti ini lagunya saling bertanya kabar. Nanti kalau pertanyaannya good morning Mas Student, how are you? Kalian jawabnya I'm fine ya. Sambil tepuk tangan. Oke? Lagunya seperti ini. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning, good morning, good morning my student. Good morning my student, how are you? Nah, giliran kalian yang tanya ke Ibu, oke? Jadi diganti my teacher. Oke? Ya, 1, 2, 3. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Good morning my teacher, good morning my teacher, good morning my teacher, how are you? I'm fine. Oke. Nah, before starting our lesson today, kita mulai dengan berdoa ya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, Ibu minta salah satu memimpin doa. Oke, silakan Mas Ibu. Pakai Inggris sama Jawa boleh? Inggris. Mana bisa saya? Let's pray together, please. Attention please. Let's try together. Finish. Okay, thank you, Mas Ibu. Welcome. Oke, nah, who is absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nathan. Oke, Mas Nathan tidak hadir ya. Kenapa kira-kira ini? Ke Paris. Oh, ke Paris. Lagi liburan ya. Ada lagi? Oke, semoga Mas Nathan nanti bisa pulang dengan selamat ya. Oke, everyone, to finish our lesson listener, kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila bersama-sama. Oke, mau berdiri atau duduk? Berdiri dong. Kan harus semangat. Oke, This is waktu Mak. Boleh. Oh, Mbak.
berimplikasi terhadap kondisi sosial dan juga ekonomi. Baik anak-anak, pada hari ini kita tadi mau belajar tentang apa ya? Solar system. Sebelum mempelajari materi tentang solar system, are there other planets that living beings can live on besides Earth? Jadi di bumi kita ini ada nggak sih planet selain bumi yang dapat kita tinggali? Kira-kira ada nggak? Ada atau tidak? Sudah tahu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, why can living things like on this planet? Kira-kira kenapa bumi itu bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk tinggal? Kenapa makhluk itu bisa tinggal di bumi? Jadi ada yang tahu nggak? Ada oksigen, Pak. Iya, ada oksigen. Lainnya? Dong dari water. Ya, ada air terus. Ada water. Terus apa lagi? Tidak terlalu panas. Oh, tapi di sini panas sekali. Panas sekali. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kalian harap perhatikan dulu videonya. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya nanti yang sempurna di pekerjaan yang terakhir kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama PD dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tema 9 kelas 6, yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga planet lainnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilingnya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimana ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari muka bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita temui saat ini anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit berada mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu
tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan kedua dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer. Di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer. Di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan mengantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya dari langit. Nah, itu tadi video tentang solar system. Di video tersebut ada membahas mengenai galaksi. Kira-kira what's meaning about galaxy? Menurutkan apa sih galaksi itu? Ada yang tahu? Tadi kan kita yang di videonya. Hampir tepat ya jawabannya. Jadi galaksi itu sistem bintang, sisa-sisa bintang dan gas akar bintang, debu dan matahari, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. A galaxy is a system of stars, stellar elements, stellar dust, and dark matter bound together by gravity. Nah, tadi kan sudah mulai tentang galaksi. Lalu selanjutnya ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan tata surya? What's the meaning about solar system? Sebelum boleh lalu yang lainnya ada yang bisa bantu jawab? Gak ada yang tahu. Sebenarnya adalah sebuah benda-benda langit yang kayak planet, terus bulan dan yang lainnya itu penggunaan matahari. Iya betul sekali. Kita kasih tepuk tangan dong. Jadi solar system is the gravitational system of the sun and the object that orbit it. Lalu di tata surya kan ada banyak planet-planet ya. Kita akan belajar mengenai planet-planet yang ada di tata. Nah, sebelum planet Merkuri itu ada apa? Ada sun, ya. Kira-kira letak matahari itu ada di mana? Ada yang bisa
Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh dong. Harus benar. Iya, harus benar. Bisa ya. Misi baik, Bang. Nah, itu kan tadi kita sudah mengatakan matahari. Jadi matahari itu ada di tengah yang menjadi pusat dari planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Merkuri. Mercury is the smallest planet in the solar system and is about 58 million kilometer from the sun. Jadi jarak Mercury ke apa namanya matahari itu ada 58 kilometer. Planet ini juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, sehingga suhu yang ada di planet Mercury ini sangat ekstrim. Antara pagi, siang ataupun malam suhunya akan selalu panas. Kira-kira gambaran dari planet Mercury itu yang mana? Iya. Itu mana? Yang kecil. Yang mana? Yang kecil. Yang paling kecil. Iya. Jangan pernah. Next, selanjutnya. Selanjutnya Venus. Venus, the second planet from the sun, is famous for its similarity to Earth in size and mass. However, its thick atmosphere of carbon dioxide cause is to be the hotspots in the solar system. Jadi Venus ini merupakan planet kedua. Nah, Venus merupakan planet yang paling panas di antara planet yang lainnya. Kenapa? Iya, karena atmosfernya berapa tingkat sih? Kita gagal. Venus. Venus. Semarang di sini ya, Bu. Iya, Semarang di Venus. Semarang di sini. Selanjutnya itu Earth atau bumi. Oh. Iya, betul, Earth. Earth is the only planet known to harbor life. The atmosphere and suitable environment unfavorable for life to thrive. The moon is neutral satellite. It flanks the side and orbit the Earth in the solar system. Earth is the third and only planet that supports life. Earth has one satellite. The moon and its orbital period is about 365.25 days. Jadi bumi itu merupakan planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Dan di bumi ini ada elemen pendukung seperti air, udara, angin yang memungkinkan makhluk hidup untuk tinggal di dalamnya. Nah, bumi ini mempunyai satelit yang kita sebut sebagai bulan. Nah, masa revolusi dari bumi ini ada 365 hari, atau biasanya di tahun kabisat itu 366 hari. Bumi mana? Oh, bumi sudah tertempel ya. Good. Selanjutnya ada Mars. Ada yang bisa bantu ibu nggak membacakan Mars itu planetnya seperti apa sih? Ayo. Iya sih, iya bantu baca. Mars refers to as the red planet, the of its color, as it is similar to Earth due to the tilt of its axis, with a diameter of about 800 kilometers and a distance of about 200
bagian yang isi nama-nama planet dan karakteristik. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Finish. Sudah selesai semuanya? Yes. Sekarang kita presentasi your group discussion. Please to present your discussion. Ayo. Siapa yang presentasi? Masih ikut. Ya, semuanya semua. Hello friends. I form group. I will discuss about my discussion. First, planet Mercury. Mercury is little bigger than Earth's moon. Next, Venus. Venus is similar in structure and size to Earth. Next is Earth. The Earth has a diameter of 12,000 km and is mostly special because it's gravitational. Next, Mars. Mars is much smaller than Earth and has more dispersion. Next, Jupiter. Jupiter is the large planet. Jupiter consists of two gases. Next, Saturn. Saturn has ring, and Saturn is the flat planet. Next, Uranus. Uranus has a thin ring and fast rotation. And last, Neptune. Neptune has a blue color and has a ice satellite. Okay, thanks to group presentation. Your discussion. Please give applause to group. Next, group one. Please presentation about your group discussion. I'm from the first team. Want to presenting about solar system. The first planet is Mercury. This is first planet from the sun. The smallest planet, the closest to sun. 2 is Venus. Second planet from the sun. The size is similar to Earth. And then hottest planet. Third is Earth. There is life in this planet because it is water, air, and oxygen. Have a satellite called Moon. Rotation about 24 hours and revolution about 3,965 days. The name is Mars, the fourth planet of solar system called red planet. Have a similar size to Earth. Have a satellite called Phobos and Deimos. And then Jupiter, the largest planet in solar system. Have a mini satellite.
biggest is Ganymede. And then Saturn. A planet has a beautiful and biggest ring. Second, the big planet in solar system. And the biggest satellite is Titan. And then Uranus. Uranus is the seventh planet from the sun. The diameter of the planet Uranus is 50,723 kilometers. The upper layer of the planet Uranus consists of molecular hydrogen and helium. This planet the most far from the sun. Neptune is looked at cold and there is one supersonic. Okay, thanks to Pluto. Your presentation about the discussion. Bagaimana pembelajaran tadi? Orang silakan ada gimana? Yes, so far. Next is working on evaluation question. Untuk link evaluasinya bisa dilihat di grup kelas ya. Sudah Bapak kirimkan. Bisa kalau sudah bisa diakses, kalau sudah bisa diakses. Right, start. Nah, kalau sudah bisa diakses, bisa dikerjakan ya. Langsung kerjakan saja. It is finished. Kalau sudah selesai? No. Oke. Yes, finish. Next, we'll for the evaluation result. Nah, untuk hasil evaluasinya nanti Bapak akan umumkan setelah istirahat ya. Nah, will this morning learning has been completed. Artinya pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu setelah istirahat kita akan membahas matematika ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelum mengakhiri, ada kesimpulannya. Coba ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Iya. Alicia bisa. Ya, ada Alicia. Today we learn about solar system and in solar system there is a planet and the center is Earth. Oke, nah, baik, tadi kita mempelajari materi tentang solar system planet. Ya, planet sendiri di dalam tata surya ada berapa? Ada berapa? Ada pertama Merkuri, lalu Venus, Earth, Bumi, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dan nah, now the next term method to make a simple solar system model. Untuk tugas di rumahnya yaitu membuat model sederhana tentang sistem tata surya. Nah, untuk tugasnya bisa dikerjakan sesuai kelompok yang sudah dibagi tadi ya. Nah, untuk pagi sebelum kita berdoa, baiknya kita menyanyi lagu daerah untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ya, bisa ambil pertama ya, itu apa? Yes. Abang suling, Tuhan bangsa.
see you after breakfast. Breakfast apa? Okay. See you after break. Thank you. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.